Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Ilham Tangguh ya. Dengan 3 digit NIM terakhir 007 dari DRO 24 kelas praktikum A. Jadi di praktikum sistem metode kali ini saya akan membahas tentang protokol I2C. Nah, di sini kita lanjut saja. Di protokol I2C-nya itu kita lakukan 3 percobaan. Jadi kita lanjut saja. Jadi kita mulai dari pengertian I2C itu sendiri. Yang pertama itu mulai dari pengertian dari I2C. I2C adalah protokol komunikasi serial sinkron duplex yang sangat krusial dalam desain arsitektur elektronika terintegrasi. Di protokol ini memungkinkan puluhan perangkat untuk saling berkomunikasi hanya menggunakan 2 kabel utama. Jadi terdapat jalur SDA atau serial data yang gunanya untuk mentransfer informasi atau data. Terus untuk jalur SCL itu adalah serial clock untuk sinkronisasi waktu. Nah, untuk selanjutnya itu topologi open drain dan resistor pull up. Karena topologinya bersifat open drain, kedua jalur SDA dan SCL membutuhkan komponen resistor pull up yang dihubungkan ke sumber tegangan agar kondisi default jaringan berada pada loga 1 atau high. Nilai resistor itu sangat krusial. Nilai minimumnya dapat ditentukan melalui tegangan dan arus spesifik menggunakan persamaan berikutnya. Resistor pull up yang terlalu besar menyebabkan sinyal lambat, sementara yang terlalu kecil menyebabkan konsumsi daya yang berlebih. Ini SDA dan SCL terhubung ke VCC melalui resistor pull up, master dan slave pada bus yang sama. Oke, untuk selanjutnya yaitu hierarki master dan slave serta struktur data frame. Protokol I2C bekerja berdasarkan sistem hierarki master dan slave. Master adalah perangkat yang memiliki otoritas untuk memulai komunikasi dan menghasilkan sinyal clock. Sementara slave pada perangkat yang menunggu instruksi pada alamat atau identitas spesifiknya. Ini ada 4. Yang pertama ada alamat read atau write, terus ada acknowledge dari penerima, ada transfer data, terus ada start condition. Nah, ini komunikasi I2C diatur secara ketat melalui urutan start condition, pengiriman bit alamat slave, bit penentu arah atau read atau write, dan acknowledge dari penerima sebelum data aktual dikirimkan per byte. Pemahaman akan struktur bingkai data atau data frame menjadi fondasi penting sebelum melakukan konfigurasi register pada microcontroller. Nah, yang selanjutnya itu percobaan yang pertama itu menggunakan ESP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave. Lalu untuk menampilkannya di LCD I2C. Jadi pada percobaan pertama, topologi sistem menempatkan ESP32 sebagai master, mengontrol jalur I2C, sementara STM32 sebagai slave. Jadi langkah paling dasar yang tidak boleh dilupakan adalah menyiapkan jalur ground dari kedua board. Tanpa common ground, tekanan referensi akan mengambang dan komunikasi data dipastikan gagal. Yang selanjutnya yaitu wiring dan konfigurasi percobaan pertama. Itu hubungkan common ground, satukan jalur VSS dari kedua board sebagai referensi tegangan. Yang kedua itu SDA ke SDA. Jadi GPIO 21 pada SP32 dihubungkan ke pin SDA STM32. Begitu pula dengan SCL. Lalu SP32 diinstruksikan untuk membandingkan sinyal clock dan mengirimkan paket data, misalnya sebuah string atau parameter instruksi kontrol di sisi penerima. STM32 dikonfigurasi melalui software seperti STM32 PIDA, tapi di sini kita menggunakan VS Code ya.
Pada peripheral I2C di STM32, alamat slave dideklarasikan misalnya 0 kali 30, dan microcontroller diatur akan memuncul interrupt setiap kali ada data yang masuk menggunakan callback seperti hal I2C, class RX, CPLT, callback. Setelah STM32 menerima data dari SP, data tersebut diolah dan dikirimkan ke layar LCD agar tidak terjadi bentrok data atau collision. Jalur yang sama, LCD biasanya dihubungkan ke STM32 melalui pin GPIO standar secara paralel, atau menggunakan bus I2C kedua atau I2C2 yang terpisah dari jalur komunikasi ESP32. Oke, untuk selanjutnya itu percobaan kedua, yaitu STM32 sebagai master, lalu ESP32 sebagai slave, ditambah dengan LCD. Eksperimen kedua merupakan kebalikan dari percobaan yang pertama. Tim microcontroller industri yang berfokus pada keandalan sistem yaitu STM32 mengambil alih sebagai posisi sebagai master. Dalam peran ini, STM32 bertanggung jawab untuk atas manajemen bus I2C menggunakan library tingkat lanjut atau fungsi hardware abstraction layer HAL seperti HAL I2C master transmit. STM32 menginisiasi start condition, memanggil alamat ESP32 dan menembakkan sebagai data instruksi menuju ESP32. Lalu sinyal clock sepenuhnya dikendalikan oleh timer internal perangkat STM32. Skenario ini menyimulasikan sistem di mana kontrol pertama STM32 mendelegasikan tugas komputasi visual dan IoT ke prosesor sekunder yaitu SP32. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, konfigurasi slave pada SP32, jadi di sisi lain SP32 beralih fungsi menjadi slave. Melalui kode pemrogramannya, SP32 menetapkan dirinya dengan alamat spesifik menggunakan fungsi inisialisasi. Wire begin address, SP32 beroperasi di latar belakang menunggu trigger dari bus I2C. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, itu pertama inisialisasi, SP32 menetapkan alamat, lalu menunggu trigger, menangkap data dan joiner on receive. 3. Ekstraksi data dalam buffer segera diekstraksi setelah berhasil dibaca. Yang terakhir yaitu tampilkan ke LCD. SP32 meneruskan data untuk dicetak ke layar LCD yang terhubung. Nah, untuk percobaan ketiga, SP32 membaca sensor zero yang ditampilkan ke LCD. Percobaan ketiga mensimulasikan integrasi sistem yang sering dijumpai pada pengembangan sistem mekatronika dan kinematika. Pada topologi jaringan I2C ini, SP32 diposisikan sebagai master tunggal yang harus mengelola komunikasi dengan dua slave sekaligus yang berada pada satu bus visit yang sama, yaitu slave pertama MPU atau sensor zero. Nah, yang kedua untuk slave 2 LCD I2C. Nah, yang masternya itu mengelola kedua slave pada satu bus SDA atau SCL bersamaan, yaitu SP32. Nah, alur program dan kesimpulan. Alur program dimulai saat ESP32 mengirimkan perintah ke alamat giroskop untuk membangunkan sensor dari mode sleep atau menulis ke register power management. Selanjutnya, ESP32 melakukan polling terus-menerus dengan meminta data mentah dari register pembaca rotasi sumbu X, Y, dan Z. Data mentah berupa angka 16 bit yang dikirimkan oleh giroskop kemudian dihitung dan dikonversi oleh ESP32 menjadi nilai derajat per detik. Setelah melalui pemrosesan matematis ini, ESP32 memutus komunikasi sementara dengan giroskop lalu membuka jalur komunikasi baru menuju alamat I2C LCD. Hasil numerik tersebut diubah menjadi karakter teks dan ditembakkan ke LCD untuk menghasilkan pemantauan orientasi rotasi secara real time. Eksperimen ini ada fondasi sangat krusial dalam mempelajari akuisisi data sensor yang cepat dalam perangkat kontrol mikro. Nah, ini yang untuk alurnya. Oke, untuk penjelasan materinya mungkin cukup
kita lanjut ke percobaan yang pertama. Jadi pada kelompok kami sudah melakukan percobaan. Jadi percobaan pertama ini bisa dilihat, percobaan pertama itu ASB sebagai master dan STM sebagai slave, dan menggunakan SPT 16x2. Ini percobaan kedua itu kembali STM sebagai master dan SPT sebagai slave. Nah, yang ketiga itu membaca sensor. Di sini kelompok kami menggunakan sensor zero. ESP32 membaca sensor zero dan ditampilkan pada LCD IDC. Oke, kita masuk ke dalam percobaan pertama. Percobaan pertama ESP32 sebagai master ya. ESP32 sebagai master, STM32 sebagai slave. Jadi di sini bisa dilihat ESP32 rangkaiannya menggunakan ground dan D4 ini sebagai input dari button ya. Jadi ini masuk ke sebelah sini button, dan ini groundnya masuk sini. Ini cuma D4 sebagai input button, dan ini ada D1 dan D22 yang tersambung ke ini ya. Jadi D21 dan D22 tersambung ke B11 dan B10. Jadi ini D21 dan D22 ISP itu tersambung ke B11 dan B10. Tapi tepatnya D21 dengan B11, B10 dengan D22. Lalu pada ini B6 dan B7, itu tersambung ke STA SCL ini ya, STA SCL dari LCD. Ini bisa dilihat, ini kurang terang. Ini kelompok 5. Nah, untuk supply dengan 5 volt ya. Nah, lalu pertama-tama seperti biasa ini programnya seperti ini. Enter gimana? Nah, udah kita upload. Maka akan tampilannya masih belum. Itu referensi jurnalnya itu dari yang lanjut ke Arduino. Jurnal itu. Nah, yang itu kan. Ini Yang kita kemarin turun pakai masternya. Udah. Nah, ini bisa di-upload. Nah, saat di-upload seperti biasa ya, menggunakan booting, tombol booting ditekan. Saya antena. Betul cancel. Ya, apa? Nah, ini ada connecting, ini kita tekan bootingnya, kita tekan, dia keluar, ini kita lepaskan, maka akan bisa terupload. Nah, di sini sebenarnya juga bisa dilihat LCD-nya di serial monitor. Itu
menampilkan apa, bisa di itu aja, bisa aja menggunakan ini en. Nah, saya juga ini. Nah, kita reset semua. Nah, ini ada, bisa dilihat tulisannya sedikit jelas ya. Ini kelompok 5 I2C. Coba kita reset. Kelompok 5 I2C, oke. Nah, ini bisa dilihat, bisa diganti menggunakan button ini. Ini kan proses I2C. Nah, ini terganti ya. Di bawahnya ini kelompok, kita tekan lagi, ini testing I2C, kita tekan data receive, kita lagi sistem running. Nah, coba gunakan 5 di sini. Ini lebih terang ya. Kelompok 5 sistem running. Nah, ini akan keluar kelompok 5 sistem running. Nah, ini juga di sini terprint seperti ini ya, sistem running. Nah, kita tekan sekali, kita akan ganti ya. Sini juga akan print seperti ini. Kita coba ganti lagi, tekan, maka akan terganti juga. Bisa dilihat lagi kan seperti ini. Sini juga sesuai ya. Ini sudah berhasil dari ESP32 sebagai masternya. Nah, untuk STM32 sebagai slave-nya. Oke, jadi pada percobaan pertama ini saya hanya menambahkan button untuk mengganti perintahnya. Jadi supaya print pada LCD-nya atau menampilkan teks LCD-nya itu bisa bergantian sesuai dengan menggantinya dengan button ini. Ini cuma menambahkan button. Oke, untuk selanjutnya saya dilihat supaya di desktop ya. Nah, ini mulai dari library-nya. Ini LCD yang menggunakan SDA-nya di PP7 dan sel PP6. Ini program untuk STM32. Sini deklarasi I2C yaitu slave. Jadi menerima dari STM32 itu PP11 dan PP10. Jadi ini dari SP32 yang menerima data dari SP32 itu menggunakan PP11 dan PP10. Nah, untuk ke LCD ini itu menggunakan PP7 dan PP6. Nah, ini ada fungsi interrupt. Nah, ini fungsi interrupt, fungsi setup. Ini setup I2C-nya untuk LCD, untuk SP32 ada loop. Nah, kita menggunakan kelompok 5. Jadi yang diabaikan terdapat
kelompok 5 yang terus-terusan ditampilkan, yaitu untuk loopnya. Oke, instruksinya ini penguploadannya bawah sukses. Oke, kita masuk ke SP32. Ini ada Arduino GTH, battery, wire GTH. Nah, ini untuk deklarasi slave STM32. Ada button kan GPIO 4 LED. Nah, ini ada beberapa yang bisa ditampilkan melalui buttonnya di bergantian. Ada proses I2C oke, ada kelompok 5, ada testing I2C, ada taris oke, sistem running. Lalu berikutnya ada inisialisasi, setup button, setup LED. Nah, ini untuk kontrol buttonnya, dan ada pin LED nya. Operation setiap 2 detik. Nah, sudah. Oke, kita masuk ke cobaan kedua. Yang kedua, oke, ini saya jelaskan percobaan pertama, percobaan 2. Jadi percobaan 2 ini STM sebagai master, terus SP sebagai slave. Nah, ini dikasih menggunakan button untuk menerima sinyal dari master. Ini wiringnya nyambung ke ground dan PA0 di STM nya sebagai master. Nah, ini fungsinya. Nah, untuk ESP nya sebagai slave ini pairing ke D21, udah gini aja, D21 dan D22 gue yang balance, lo yang unbalance ke sini ke I2C nya. Nah, dari master ini itu menggunakan B5, B6 dan B7 masuk ke sini, D32, D33. Kan ada yang balance sama unbalance. Terus masuk ke sebelah sini. Terus ini upload seperti biasa, diupload. Nah, ini sukses. Kita akan kembali seperti ini. Nah, terus scroll untuk kode programnya. Nah, udah. Terus ke Arduino IDE. Jadi untuk VS Code nya itu sebagai master, untuk STM32, SP32 sebagai slave menggunakan Arduino IDE. Scroll dulu ya. Nah, terus diupload. Ditekan tombol booting pada ESP32. Jika tepat di sini kita connecting titik-titik. Nah, ini connecting titik, ini ditekan, ditahan hingga itu, lalu dilepas. Nah, ini sudah selesai ke upload, maka akan seperti ini untuk menunggu data. Nah, karena tidak ada FTDI, saya mengakalinya. Sini bisa
menggunakan button, di reset aja pastinya, reset. Nah lalu akan seperti ini tampilan LCD-nya. Nah untuk menggantinya menunya itu menggunakan button ini, maka akan berganti sistem running. Selanjutnya itu kelompok 5 ini. Nah ini ganti data receive oke, sistem running, proses eksekusi oke, kelompok 5. Nah ini akan print sesuai itu ya perintahnya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini sebenarnya sama seperti percobaan yang pertama, kita ganti aja dari master dan slave-nya, tukar saja, nanti seperti itu. Ini untuk kode programnya. Nah ini mulai dari ini kan untuk STM32. Nah ini untuk buttonnya, kita harus button. Ini alamat untuk STM32. Ini LED built-in di PC13. Nah ini pesan yang kirim, ini ada 5 ini. Inisialisasi yaitu sebagai master, setup button, setup LED, itu kontrol buttonnya, auto sense setiap 2 detik. Nah ini untuk DSP nya pakai slab. Ini alamat inisialisasi STP 0 kali 27 ya, 16 kolom 2 baris. Deklarasi yaitu slab menggunakan RC password 2. Alamat dan pin untuk slab. Ini untuk pin interrupt, baca semua data. Ini serial pin-nya. Setup I2C, tampilkan putih awal. Scan tempat baru tertuju, memberikan identitas kelompok, memberikan teks dari master. Ya udah, untuk uploadnya nanti dan upload itu udah. Kita masuk ke percobaan terakhir, yaitu percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga iya. Oke. Ini untuk pembacaan pembacaan giroskop atau sensor giro menggunakan SP32. Nah ini dibantu untuk mendapatkan 5 voltnya melalui Arduino Uno. Nah ini kita upload terlebih dahulu. Nah untuk SP32 biasanya puting ya. Ini udah berapa persen sukses ya, SP32 ya kan. SP32 ready sampai oke. Nah ini untuk datanya, ini bisa dilihat untuk wiringnya, untuk mendapatkan 5 volt
Nah di sini D 2122 LCD. Nah ini untuk mengubahnya bisa dilihat itu diputar-putar ya. Nah berubah. Nah, ini untuk programnya. Oke, kita masuk ke programnya. Nah ini untuk upload lebih dahulu. Lagi. Oke, lalu masuk ke programnya. Nah ini ada beberapa library. Terus inisiasi I2C masternya. Terus I2C read function, fungsi untuk I2C read and write. Nah ini fungsi LCD nya. Ini masih LCD. Nah ini untuk fungsi sensor gironya. Nah ini untuk mainnya, main aplikasi yang dikeluarkan. Nah, mulai dari inisialisasi I2C bus, LCD, ada sensornya. Ini main loopnya. Nah displaynya itu ada akselerasi dan gyroscope and temperature. Oke udah. Oke, untuk materi dari saya mungkin bisa dicukupkan. Kita membahas mengenai modul I2C. Fokus utama pada LCD, jadi menggunakan dua microcontroller sebagai master dan slave. Lalu ada sensor yang ditampilkan pada LCD. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.